alihi washabihi. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah membuka hati kita untuk bisa memahaminya dan setelah kita paham, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan. Semoga di dalam kajian ini Allah merahmati, meridhoi, dan semoga memberkati kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Monggo, Amin. silakan. Dokter Wiwin belum masuk ini ya? Iya, Iya. Nah, biasanya iya. Nggak apa-apa, langsung kita mulai aja ya, Sada ya. ya monggo. Saya dulu ya. Keutamaan, kelemahan kaum muslimin, kaum fakir, dan orang-orang yang tidak masyhur. Ini dari judulnya aja sudah ya. Menarik, soalnya biasanya orang itu kepingin terkenal, kepingin viral, kepingin Ya, fakir, ya. ini malah vakum ya. Iya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan sore. Mereka menginginkan keridhaan Tuhan, dan janganlah engkau hindarkan pandanganmu terhadap mereka itu. Paham, Dok? Kalau letter leh arti kata-katanya ya paham-paham aja. Cuma maksudnya di balik itu apa ini ya? Ngomongin orang-orang yang menyeru Tuhannya itu ya orang-orang yang bagaimana ya? Berdoa dan sabarlah dirimu. Pertama dirimu itu konotasinya kepada Rasulullah SAW. Sekarang ini kepada kita yang membaca ini. Dan ini anjuran kalau bagi kita. Dan sabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Ketika berdoa, mengucapkan doa-doa pagi petang kalau istilah kita. Mereka menginginkan keriduan Tuhan dan janganlah engkau hindarkan pandanganmu terhadap mereka itu. Artinya jangan dianggap sepele orang yang ketika membacakan doa pagi dan petang. Biasanya di suatu lingkungan itu dilaksanakan sebelum keluar dari masjid ketika habis sholat subuh. Dan kalau petangnya itu dilaksanakan habis sholat maghrib. Nah, tapi bukan dalam arti disunahkan hal seperti itu, maksudnya dibiasakan seperti itu. Tapi kan sama-sama untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu berdasarkan hadis ini, janganlah kamu meninggalkannya dan jangan kamu menganggap sepele bahwa mereka berdoa di pagi dan petang itu justru ingin mendapatkan keridhaan Allah. Di antaranya kita membaca Sayyidul Istighfar. Monggo, saya sudah share, Dok. Oke. Membaca Sayyidul Istighfar, dibaca pagi dan sore sekali. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkau lah yang menciptakanku, aku adalah hambamu, aku akan setia pada perjanjian denganmu. Oh ya, ini artinya ya. Jadi tapi kita bacanya itu baca Arabnya ya. Caranya aja lebih enak. Iya. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa. Aduh, Anta. iya. Kalau di biasanya mesti ini saya salin dulu di laptop. Kalau nulis ini kekecilan. Silakan. Iya, ya, Iya, ini saya baca bawahnya aja dulu ya. ya, monggo. Barang siapa membacanya dengan yakin di waktu pagi, lalu ia meninggal sebelum masuk waktu sore, maka ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membacanya dengan yakin di waktu sore, lalu ia meninggal sebelum waktu pagi, maka ia termasuk ahli surga. Paham. Oh, berarti ini dibacanya harus sepenuh hati
paham maknanya sehingga Ya, kita meyakini ya. iya. Di kalimatnya yakin bahwa di sini adalah merupakan ikrar kita dan merupakan tawakal kita dan merupakan kepasrahan kita terhadap urusan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kalimatnya di terjemahannya ya Allah, Engkau adalah Robbu, itu ikrar kita, pengakuan. Ini merupakan Hmm. kita, pengakuan kita bahwa Allah lah yang mengaturku. Tidak ada Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang disembah dengan benar kecuali Engkau. Jadi di sini meniadakan atau menafikan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi oleh kalimat ini termasuk kita ini sebagai Islam dihilangkan, selain Allah itu bukan sembahan dan tidak ada pada dasarnya. Engkaulah, dan kita menetapkan hanya satu, bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan, sebagai Rob, dan Allah lah sebagai Raja di Raja. Tidak ada lagi yang menguasai. Walaupun selain Islam mengakui dewa ini, dewa itu, semuanya ditiadakan dengan kalimat la ilaha illa anta ini. Engkaulah yang menciptakanku. Nah, kan kita tahu di sini bahwa kita ini ciptaan Allah. Apalagi kalau kita uraikan di sini apa tujuannya atau misinya Allah untuk apa menciptakan kita. Kembali lagi bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah. Akulah yang engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Nah, kita merasa bahwa saya ini hambanya Allah, gitu kan? Berarti kita harus betul-betul sebagai hamba itu menghamba kepada Allah, artinya menyembah. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Semampuku, artinya apa? Perjanjian di sini kan Allah memberikan amanah kepada kita, penekannya dalam hal-hal yang wajib, sholat yang 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya itu ya kita pahami. Aku berlindung kepadamu. Jadi di sini ada kalimat semampuku. Jadi semampuku itu kita tidak ngoyo di luar kemampuan. Maka itu adalah sebagaimana kita sholat. Kalau kita mampu sholat berdiri, ya berdiri. Kalau nggak berdiri, nggak usah. Misalkan berdiri. Duduk, gitu kan. Apalagi dalam kondisi sakit. Nah, itu diantaranya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Kadang-kadang kan kita ini di dalam hal berbuat itu tidak selamanya soleh. Ada yang tidak solehnya. Maka mohon ampunan kepada Allah. Berlindung supaya Allah melindungi. Tidak ada greget-greget untuk melaksanakan maksiat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Nah, nikmat apa? Ya berbagai nikmat. Ya kita sehat, kemudian kita dikasih rezeki oleh Allah, kita dikasih normal, dan lain sebagainya ini. Masalah nikmat itu, dari berbagai aspek. Dan aku mengakui dosaku. Nah, di sini tobat. Kita, ya Allah, saya ini penuh dosa. Maka kita mengadu kepada Allah, mohon ampunannya. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang merelakan dirinya untuk menjamin dosa-dosa umatnya. Tidak ada. Hanya Allah lah yang mampu dan mengampuni dosa-dosa semua hambanya. Termasuk Rasulullah. Kita mohon ampun kepada Rasulullah, yaitu dosa kita. Yang bisa mengampuni adalah hanya Allah. Rasulullah hanya menunjukkan jalan-jalannya, memimpin kita, menuntun kita, dan mencontohkan kita di dalam pelepasan dosa itu bagaimana. Maka Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita, dan itu pun sudah mendapatkan keputusan dari Allah, rekomendasi dari Allah. Ya dok, bagaimana dok? Saya ngerti maksudnya minta ampun itu kepada Allah. Tetapi kan maksudnya itu kata-kata ampun itu sendiri kan misalnya di persidangan. Minta ampun Pak Hakim, minta ampun Pak Hakim, ampuni saya Pak Hakim. Nah, kayak misalnya kayak gitu-gitu tuh apakah ini termasuk minta ampun yang itu yang kepada Allah itu?
Iya, kalau umpamanya hanya persamaan kata-kata, iya model seperti itu. Akan tetapi kepada sesama manusia, kalau umpamanya antara kita dengan anak kita aja ada ketersinggungan, nah, tidak selamanya mulut kita ini baik. Mungkin orang itu tersinggung, maaf ya, nah gitu kan. Jadi saling melepaskan dosa di antara kita. Kalau seorang terdakwa kepada Pak Hakim itu, ya boleh jadi mungkin hukuman itu supaya diringankan. Maaf, saya tidak sengaja melakukan itu. Saya ini ngambil sesuatu itu karena saya lapar. Betul-betul saya ini tidak mampu dan saya tidak tahu akan terjadi ya dan lain-lain sebagainya lah untuk bela diri itu bagaimana. Nah, kepada Allah itu ketika kita melanggar maksiat. Artinya ketika kita melaksanakan maksiat, jadi seluruh maksiat itu kan tidak disukai oleh Allah. Dan itu merupakan sebuah pelanggaran seandainya manusia itu melanggar larangan-larangannya. Maka kita merasa bahwa yang kita lakukan itu, loh iya ini saya dosa melakukan ini. Gitu. Maka mengadulah kepada Allah dengan ucapan apa? Astagfirullahaladzim. Dan ini Allahumma anta robi. Ini di kalimat di sini adalah sayyidul istighbar. Sayyidul istighbar itu adalah rajanya istighbar. Yang paling kecil itu kan astagfirullah. Yang kedua astagfirullahalazim. Selanjutnya astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang besar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai terakhir. Dan ini punya keutamaan kalau kita membaca Sayyidul Istighbar ini. Ketika kita subuh dibacanya pagi dan memang ini termasuknya di dalam ini apa di dalam redaksinya yang bawahnya itu keterangannya pagi dan petang. Maka nanti sebelum maghrib datang kita meninggal, insya Allah kita dijaga oleh Allah dari siksa neraka. Begitu pula kebalikannya kalau kita subuh baca, berarti nanti sebelum apa namanya datang petang maka itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Datang siang maksud saya. Begitu dong. Hmm. Jadi Kalimat. kalau hanya sekedar asal apa sekedar persamaan kata-kata itu enggak masalah ya. Ya, ya, ya mas. Ah, Itu dia kalau di apa? layarnya bisa ke atas, tak screenshot itunya Arabnya coba. Nah, wes. Ya, makasih ya. Terus ini saja, kalau di film-film itu kan enggak tahu sungguhannya ada apa enggak ya. Kalau di film-film itu kan biasanya orang kalau minta minta maaf sama sesama, minta ampun untuk dosa yang besar itu kan mereka pakai berlutut atau kalau sama raja gitu kan pakai berlutut untuk menunjukkan kesungguhannya. Padahal kan ada pernyataan bahwa kita tidak boleh berlutut kecuali kepada Allah aja. Ya. Nah, apakah tindakan berlutut ini bisa disamakan dengan kata-kata minta ampun persamaannya itu, tetapi mempunyai kemaknaan yang enggak begitu gitu loh. Tidak bisa itu dilaksanakan kepada sesama manusia karena di Islam itu memiliki akidah al-wala wal baro. Nah, untuk menundukkan badan kita hanya semata-mata kepada Allah. Selain kepada Allah kita tidak boleh melaksanakannya. Biasanya mohon maaf, itu adanya biasanya di pesantren-pesantren yang di situ kurang menerangkan masalah al-wala dan baro tentang akidah dan tentang bagaimana cara menghormati guru. Itu bisa dikatakan berlebih-lebihan sehingga ada yang ngesot menghadapi guru itu berlutut itu tidak boleh dan gurunya itu senang gitu digitukan gitu. Nah, wallahu alam si gurunya ini dia tidak paham masalah ilmu gitu. Jadi bukanlah seperti itu, bukan. Kalau toh minta maaf ya, tinggal kita ngomong aja. Mohon maaf ya, barangkali saya ada kesalahan yang tidak sengaja kepada Anda gitu kan. Ya, tinggal gitu sesama manusia gitu. Adapun seandainya dia aku tidak akan maafkan kamu walaupun umpamanya sampai kiamat pun gitu. Ya berarti itu orangnya orang sombong. Kalau di Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Malah harus rendah hati untuk sesama manusia itu. Dan di antara takwa yang utama itu yaitu seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain tanpa
dia minta maaf. Sampai seperti itu. Hmm. Beda lagi kalau dipaksa ya, Ustazah ya. Kalau dipaksa dan sampai ada hukuman yang akan eh, apa ya, hukumannya itu mungkin mematikan ataupun dia dipecut ya apa. Kemarin kan saya melihat juga dalam hal itu ada seseorang yang orang lainnya itu ya berlutut kepada gurunya, kepada syekhnya itu, tapi ternyata ada orang ini tidak mau gitu. Akhirnya dia itu belok jalan. Begitu belok jalan itu oleh si syekhnya itu, oleh ustadznya itu dimarah-marahin habis-habisan sampai dipukul dengan kayu orang itu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau berlutut. Islam itu tidak mengajarkan begitu, ya Allah. Hanya itu pun adanya cium tangan kepada Rasulullah di zaman sahabat seperti itu. Gitu. Hmm. Ada yang berlutut kepada Rasulullah sahabat semua. Hmm. Termasuk posisi tidak berlutut tapi posisi rukuk itu seperti biasanya. Kalau nggak salah orang Jepang ya Mbak Susi ya. Orang Jepang itu bungkuk itu kan sampai kayak rukuk gitu. Ya, Itu nggak boleh ya, juga kan dia di Islam ya. Tidak boleh diistilah. Jadi kalau umpamanya ada kumpulan, ada siapa aja di rumah dalam rangka pertemuan, ya kalau jalan-jalan aja tegak, nggak boleh. Kan biasanya suka ada itu ajaran Belanda itu kan, kalau lewat itu membungkukkan diri untuk menghormati mereka gitu. Padahal nggak Iya, perlu. Nah, iya. gitu. Nuwun sewu gitu. Kalau orang Jawa itu kan apa Sambil kakinya membungkukkan ya. dada gitu. Karena itu sudah menjadi adat istiadat di kita. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Akhirnya sudah didominasi dengan masalah adat istiadat. Nah, semua pun akhirnya begitu. Kemudian generasi melihat ada orang yang, oh iya seperti itu gerakannya, oh, aku pun membungkukkan. Terus jadi berapa namanya? Terus menerus gitu diikuti jejaknya orang tua seperti itu. Ya, nggak ada. iya, Ustazah, meskipun itu tidak ada di Islam, tetapi kalau kita bukan latah ya, apa namanya? Ya kita ikut adat mereka, maksudnya kebiasaan yang ada di sekitar kita, membungkuk atau menghormat itu tidak dosa kan, Ustazah? Nggak boleh, Meskipun dosa. Dosa, nggak boleh. Ya, dosa. nggak boleh. Iya, Islam itu tegas, nggak Hmm, boleh. Menggerakkan bungkukan badan itu hanya kepada Allah. hmm. Makanya Ya, ada kalimatnya ada ada dalilnya Ustazah kalau kita melakukan itu kita mendapat dosa. iya, kan itu hanya untuk Allah, ruku dan sujud itu. Di Oh, dalam hadis kan seandainya aku disuruh untuk bersujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Sampai seperti itu, saking tidak bolehnya gitu, Bu Susi. hmm, hmm, Ada semuanya lengkap. hmm. Itu yang aduh ngesot-ngesot itu ya Allah. Tapi itu yang dikatakan kiainya yang di situ itu tidak paham ilmunya. Insya Allah, seolah-olah dituhankan. Firaun kan gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, raja juga kan seperti itu. Hmm. Iya, adat Jawa itu kan gitu ya. Di Nah, keraton itu, di keraton itu adanya itu. iya. Berarti untuk menghindari itu eh, kita tidak ke keraton ya. Karena kalau di keraton itu kan ndak ada rajanya, kita tuh kan jalannya ya. Membungkuk. Heeh. Nah, Ya, mendingan kita ndak usah ke sana ya. gak usah ke sana. Seharusnya si rajanya yang paham tentang ilmu agama pasti menyampaikan. Tapi karena mungkin gak mengaji seperti kita ini, kalau saya tidak menganggap orang lain itu rendah, tapi kenyataannya Islam seperti akidahnya gak jelas. Sampai dulu Mbah Marijan itu, Allah alam dong. Nah, kembali Iya. lagi ke Saidul Istighfar ini. Jadi kita membaca Saidul Istighfar ini di usia yang sekarang sudah kita merasakan lebih daripada 40 tahun ini kita memprioritaskan
mencari amalan-amalan yang amalan tersebut ringan diucapkan, kemudian berat di timbangan, dan akan menghindarkan kita dari api neraka. Yaitu dengan kalimat ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru. Cuman segitu, udah sampai 5 menit kita baca itu kalau kita sudah diusahakan untuk hafal. Kalau umpamanya memori kita sudah nggak kuat lagi untuk menghafal, ya udah buka HP baca aja gitu, pas gitu. Kalau enggak kita di di print gitu, tempelkan. Maka ketika kita habis sholat pagi dan petang itu baca. Insya Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Jelas? Baik. Tidak ada pertanyaan? Iya. Lanjut hadis yang kedua. Nih, 253. Iya, 253. Siapa Sus? Ari, Dokter Ari ada ya? Ya, Assalamualaikum. Ya, moga. dari Harisah bin Wahab radhiyallahu an, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sukakah engkau semua saya beritahu, siapakah ahli surga itu? Mereka itu setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia, tetapi jikalau ia bersumpah atas Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya itu. Sukakah engkau semua saya beritahu siapakah ahli neraka itu? Mereka itu ialah setiap orang yang utul, keras, jawaz, kikir, tapi gemar mengumpulkan harta. Lagi pula congkak. Muttafaq alaih. Al-utul ialah orang yang keras kepala, lagi kasar dalam pergaulan. Al-jawaz dengan fathah jim dan syaddahnya wawu dan dengan jamah, yaitu orang yang benar mengumpulkan harta tetapi kikir kalau dimintai sesuatu kebaikan. Ada yang mengatakan artinya ialah orang yang gemuk lagi sombong. Monggo. Bagaimana? Ketika berjalan. Ada pula yang mengatakan artinya ialah orang yang pendek lagi suka makan. Paham dong. Waduh, yang gemuk ini gimana ini? Itu dia. Itu dia. Sombongnya oke ya. Tapi gemuk sama pendeknya itu. Tersungging saya. Terkil. Sami'atu Rasulullah SAW, saya mendengar kata Haris bin Wahab, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Allah uhbirukum biahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu calon penghuni surga. Calon penghuni surga yaitu uludunifin, setiap orang yang lemah. Setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh orang lain. Maka ketika orang itu lemah, artinya boleh lemah di dalam hal apa? Di dalam lemah masalah dunia. Apa? Lemah di dalam masalah dunia. Oh. Ya. Boleh dikatakan dia tidak kaya. Kemudian, dan dia dianggap oleh orang lain pun lemah. Artinya, oh dia itu orang miskin. Jadi orang-orang melihatnya juga nggak menghormati kepada orang tersebut. Tapi di balik kelemahannya itu, dia samina wa atona terhadap aturan-aturan Allah. Dia orang yang memiliki iman, dan dia itu orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan taatnya orang tersebut. Tapi dia tidak menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu ahli ibadah.
maka orang lain itu menganggap dia sebagai orang yang lemah. Tetapi jika orang itu bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Artinya, kalau dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Karena kehusuannya dia di dalam beribadah, dan dia itu punya keyakinan, tidak melaksanakan iri hati, tidak ada sombong, tidak ada yang dia bangga-banggakan, maka orang tersebut dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana kalau dokter kan pernah mendengar mungkin ketika Umar bin Khattab itu disuruh mendatangi seseorang sahabat, namanya Uwais kan, setelah itu didatangi, maka Umar bin Khattab itu ya sampai menginap gitu di rumahnya, diperhatikan oleh Umar bin Khattab, kok ibadahnya gitu kan, enggak itu, pokoknya mah kalau dibandingkan dengan beliau sendiri jauh gitu. Maka akhirnya kan berkata, saya ini disuruh oleh Rasulullah kepada Anda supaya Anda mendoakan saya. Artinya saya minta doa kepada Anda, Allah akan mengabulkan. Apa sih keistimewaan Anda? Dikatakan, oh, aku tidak pernah dengki kepada orang. Gitu. Jadi betul-betul dibalik orang lain menganggap lemah, tapi dia itu tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Maka orang yang seperti itu dikabulkan doanya. Nah, di sini kalimatnya, tetapi jikalau ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Karena orang itu tidak sombong, tidak iri hati, dan dianggap lemah oleh orang-orang, dan memang keadaannya itu tidak sekaya yang dilihat oleh orang-orang yang biasa dihormati. Selanjutnya Rasulullah bersabda, sukakah engkau semua saya beritahukan siapa ahli neraka itu? Mereka itu ialah setiap orang yang utul atau keras kepala. Keras kepala di sini mananya? Dia memiliki kesombongan, tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi dia beranggapan orang lain sholat, dianya umpamanya tidak sholat juga aku kaya. Jadi dia itu tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Di situ adalah orang-orang yang betul-betul merasa berkecukupan dirinya. Keras, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jawaz, dia itu kikir. Kikir, tapi hartanya berlimpah, tapi dia tidak mau memberi, enggan. Kemarin kan di dalam surat Sakor itu kan ya, di Abasa itu. Kenapa kamu kok sampai masuk neraka Sakor? Aku adalah orang yang enggak sholat. Ya ini orang yang enggak sholat ini orang yang utul ini, orang yang sombong dan tidak menghiraukan kepada fakir miskin. Itu orang yang Jawaz ini, orang yang tidak mau berbagi, tetapi gemar mengumpulkan harta. Lagi pula congkak sombong. Congkak sombong itu yaitu congkak sombong di hadapan manusia, dia seharusnya merendahkan diri, tidak menganggap orang lain itu lemah, malah dia itu aku, siapa dulu dong aku. Ya itu yang namanya sombong lah, kita tahu. Monggo, bagaimana? Lalu di sini kok ada gemuk sama pendek, ini apa Ustaz? Itu orang yang tadi, orang yang dia itu kikir. Jadi hartanya itu dimakan sendiri. Orang lain tidak peduli. Mau kurus, mau enggak gitu kan. Kikir. Yang penting saya sendiri ini bisa kepenuhi gitu. Apa yang saya ingin. Itu termasuk Jawa. Biasanya kan orang yang pendek disebabkan gemuk, yang tadinya tinggi pun kan kalau udah gemuk gitu kan, jadi kelihatan pendek gitu. Dok. Itu mananya. Saya Ustazah naik 20 kilo. Ustazah, ini kan ya, kita itu apa istilahnya kalau Jawa itu sawang sinawang ya Ustazah. Oh itu loh enak, hidupnya makmur, ya gemuk memang, terus makmur. Padahal ada teman, ini saya menceritakan teman saya Ustazah. Jadi dia kelihatan makmur, gemuk, terus ternyata hutangnya banyak Ustazah. Jadi
itu istilahnya kalau Jawa kan sawang sinawang ya. Kayak tapi ternyata keuangannya minus. Nah, ini gimana Ustazah? Jadi kalau kita misalkan minta sumbangan gitu ya, karena dia minus ya, nggak bisa memberikan. Nah, nanti dikatakan, oh pelit gitu. Padahal ya itu minus dia keuangannya. Ini Nah, bagaimana? untuk yang diterangkan oleh jenengan itu adalah berkaitannya dengan zuhud. Zuhud itu artinya dia harus betul-betul memperhatikan bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Seandainya sawang sinawang tadi kan, kalau dia itu dengan ilmu sawang sinawangnya pasti nggak akan berdampak negatif. Seperti gini, loh dia itu kan kaya orangnya, dia gemuk gini. Nah, tapi kalau orang yang berilmu, saya yakin walaupun dia gemuk, walaupun dia kaya, pasti masalah itu ada. Karena di dalam Al-Quran itu jelas, walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, pasti ada ujiannya. Cuman beda tipe dengan kita. Jadi ketika kita melihat orang seperti itu, oh dia enak gini-gini, ya gitu ya, karena itu ya di situ ilmu gitu. Memang perlunya ilmu di situ. Ya. Kemudian ada orang yang kurus gitu kan, kok seolah-olah dia itu kurang makan, ternyata utangnya kan nggak ada, malah dia yang nyaman gitu. Maka di balik itu kan nggak tahu. Maka di sini itu kembali ke sukakah engkau semua saya beritahu siapa ahli sorga? Mereka itu setiap orang yang lemah dan dianggap oleh orang lain. Nah, kalau yang dikatakan itu berkaitan dengan masalah dunia, maka dari itu ketika kita melihat hanya pandangan selayang pandang kita dan sawang sinawang tadi, lihatlah orang yang di bawah kita. Alhamdulillah, saya masih punya ABCD dibandingkan dengan dia. Alhamdulillah ya Allah. Jadi syukurnya ada. Ya begitu Bu Susi. Iya. Dokter Di Tia sini, gimana? iya Ustazah. Jadi di sini kan penekanannya adalah pribadi masing-masing ya Ustazah. Jadi yang di luar kita juga tidak boleh menghakimi juga kan. Maksudnya ini adalah peringatan terhadap pribadi kita masing-masing gitu ya Ustazah. Di sini penekanannya ditunjukkan sifat ahli sorga dan sifat ahli neraka. Maka ketika kita melihat sifat ahli sorga, oh apakah saya ini termasuk ke kategori yang mana? Apakah saya ini mengumpulkan uang dan saya pikir, oh ternyata iya atau tidak. Kemudian lagi dia congkak gitu kan, sombong, menganggap orang lain rendah, dan kita tidak mau ibadah, iya apa enggak gitu. Itu kan ini sebagai tolak ukur bagi kita, apakah kita ini termasuk kategori yang mana. Di setengahnya majas ya ini ya, gemuk itu ya. Iya, dok. Biasa ya. Bisa digolongkan orang ahli neraka, bahaya ini. Kiasan Mbak, kiasan. Oh iya. Kiasan semua dimuat. Maksudnya orang yang serakah gitu ya Ustaz. Tadi, dia kan gemuk pendek. Ya seandainya dia itu ya gemuk ya pendek, ya alhamdulillah kalau dia itu ibadahnya tetap istiqomah. Kemudian di dalam masalah rezekinya juga dia pun orang dermawan ya. Kalau toh umpamanya kurus pendek dan itu memang itu sudah qadarullah. Adapun dia umpamanya gemuknya itu ya alhamdulillah juga, berarti dia kan sehat gitu, apapun bisa masuk makanannya gitu. Ya kalau umpamanya melihat dari mungkin segi penampilan, ya ini saya kegemukannya tinggal menguruskan aja dok. 3 kali setiap bulan ditambah dengan Senin Kamis pun, wah itu jarak sebulan aja sudah turun itu 10 kilo itu. Dulu kan saya mengalami juga gemuk gitu. Saya laksanakan itu. Ustazah ini Ustazah maksudnya gemuk, suka makan tuh orang serakah gitu ya Ustazah ya? Nah itu, yang ahli neraka. Orang serakah tidak mau membagi orang gitu kan. Jadi apa-apa masalah hawa nafsunya dia diikuti aja gitu. Ingin punya ini, beli, ingin punya ini. Akhirnya kan terpenuhi. Begitu nafsunya itu syahwatnya sudah terpenuhi kan adem gitu kan. Tapi pelitnya minta ampun, itu yang dimaksud dengan di sini. Betul dong. Pertanyaan lain. Lanjut ya Sada. Ya lanjut. Sus 254. Uriah ya.
Indri juga ada, monggo. Kamu aja yang nunjuk, Terus Indri, Mbak Indri ya. Oh, saya. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Bu Indri ya. Ya, Alhamdulillah ini tadi lancar ini. Saya langsung pencet bisa. Yang kemarin itu mungkin bermasalah ini di daerah saya. Kayaknya susah, nggak bisa masuk wifi-nya. 254 ya. Ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abul Abbas yaitu Sahal bin Sa'ad As-Saidi radhiyallahu anhu katanya ada seorang lelaki yang berjalan melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada seseorang yang sedang duduk di sisinya, "Bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini?" Orang yang ditanya itu menjawab, "Ini adalah seorang lelaki dari golongan manusia bangsawan. Orang ini demi Allah sudah nyatalah apabila ia melamar seseorang wanita, tentu terlaksana ia dikawinkan, dan apabila memintakan pertolongan pada sesuatu, tentu akan dikabulkan permintaan pertolongannya itu untuk kepentingan orang lain." Selanjutnya ada seorang lelaki lain berjalan melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kawan seduduknya itu, "Bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini?" Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah seorang lelaki dari golongan kaum fakirnya orang-orang Islam. Orang ini nyatalah bahwa jika meminang tentu tidak akan diterima untuk dikawinkan dengan yang dipinangnya, dan jika memintakan pertolongan pada sesuatu tentu tidak akan dikabulkan permintaan pertolongannya itu." Kemudian Rasulullah bersabda, ini yang digunakan karena kefakirannya adalah lebih baik dari seluruh isi bumi itu penuh seperti yang ini, yakni yang dimuliakan karena kekayaannya. Muttafaq alaih. Paham. Jadi belum tentu ya Ustazah, kalau misalnya kaya Bu Indri, miskin suaranya atau gimana putus. gitu ya. Hah? Halo? Suaranya putus-putus. Di sini hujan Ustazah Oh, di tempat saya. oh iya mungkin. Iya, putus-putus. Coba dideketin aja ini ya. Tadi suaranya nggak bagus. Oh iya iya. Nah, Kameranya offin. Hah? Nggak usah pakai kamera. Udah apa? sudah beliau sudah off. Oh ya. Udah nggak pakai. Jadi orang jangan menilai dari ini ya, apa namanya? Pelan. Dari penampilan ya Ustazah, belum tentu dia lebih baik daripada yang penampilannya seperti orang nggak punya atau fakir gitu ya. Atau Iya. orang yang memang benar-benar miskin belum tentu dia lebih jelek daripada yang memang benar-benar kaya. Gitu ya Ustazah ya. Iya. Jadi penampilan belum tentu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Boleh jadi orang yang dianggap lemah oleh orang-orang lain itu dan tidak terhormat dia, tapi ibadahnya kepada Allah itu betul-betul dia tidak sombong. Dan kepada orang lain dia itu baik hati. Maka orang tersebut memang dianggap lemah, tapi Allah ridho. Karena Rasulullah tadi yang mengutarakan. Kemudian kelihatan orang yang gagah, kaya, seandainya dia itu dimintain tolong, pasti dia itu akan memberikannya. Tapi ternyata orang tersebut itu dia tidak melaksanakan ibadah. Ya alhamdulillah seandainya dikasih kekayaan oleh Allah, tidak sombong, artinya ibadahnya rajin, memprioritaskan ibadah kepada Allah, kemudian dia itu dermawan, dan dia itu memperhatikan kepada para fakir miskin. Wah itu
termasuk golongan yang pertama dari 4 golongan. Ketika Oh, surga. Rasulullah bersabda kan manusia terbagi 4 golongan, di antaranya dia di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di dunia kaya dan bisa dinikmati kekayaannya, dan di akhirat dia mendapatkan surga. Jarang ya Ustazah. Monggo, bagaimana Bunda-bunda? Sudah jelas? Ya udah jelas Ustazah. Jadi ini pembelajaran bagi kita, ya ilmu padi ya, makin berat makin merunduk. Makin berisi makin merunduk. Ya Ustazah. Iya, berbagai aspek dari sini. Monggo, Dokter Dia, ada pertanyaan? Dokter Ari, siapa? Juga semuanya. Bu Ria. Kalau enggak, monggo Bu Susi dilanjut. Ya, dilanjut. Ya, selanjutnya ada Uria ya. Iya, Ya. 255 ya. Ya. Kemalangnya Sabtu sore. Hah? Oh, ke Malang dulu. Cinta di Jadi Abu mute. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka itu saling berbantah-bantahan. Neraka berkata, dalamku ada orang-orang yang keras kepala, gemar memaksakan kehendaknya pada orang lain, serta orang-orang yang congkak. Surga berkata, di dalamku ada para manusia yang lemah serta kaum fakir miskin. Allah lalu memutuskan perbantahan mereka itu dan berfirman-Nya, engkau itu surga, sesungguhnya adalah tempat kerahmatanku. Yang aku merahmati denganmu itu siapa saja yang ku kehendaki. Sedangkan neraka sesungguhnya adalah tempat penyiksaanku. Yang aku menyiksa denganmu siapa saja yang ku kehendaki. Atas kehendakku pula lah kedua-duanya itu siapa-siapa yang akan diisikannya. Riwayat Muslim. Yes. Semua apa ya? Itunya di keputusannya di Allah. Kemudian kalau surga ini yaitu tadi tempatnya apa? Kalau yang saya tangkap ini apa yang disampaikan surga, apa yang disampaikan oleh neraka, sebetulnya semuanya keputusannya di Allah. Begitu Kak Ustazah. Hilang suaranya. Maaf, Ustazah, apa itu ke mute tadi, tolong dibuka, di unmute. Halo? Iya, iya, Ya, ya. ini. Ya, sudah. Oh iya. Nah, sorga berbicara dan neraka pun berbicara. Kita jangan membayangkan bagaimana itu kok benda mati berbicara ya, karena yang kita bayangkan kan lembah api dengan taman gitu. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah yaitu bisa berbicara, dan Allah lah yang mengilhamkan kepada benda-benda tersebut. Maka dari itu surga berkata, pertama di sini neraka dulu. Maka neraka berkata, karena berbantah-bantahan antara surga dan neraka. Di dalamku itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang itu merendahkan diri merendahkan kepada orang lain, dan dia tidak mau beribadah. Jadi orang yang sombong di sini artinya menyombongkan diri itu tidak mau beribadah kepada Allah. Terus surga berkata, kalau di dalamku ini adalah orang-orang yang lemah, nasi, orang-orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia, dan orang-orang yang miskin. Maka mohon maaf, Rasulullah sendiri kan memberikan contoh. Bukan Rasulullah itu tidak kaya, Rasulullah itu kaya banget. Dan Rasulullah itu kan usaha juga. Maka
ternak-ternak Rasulullah sebagai apa, satu lembah seperti itu bukan untuk memperkaya diri, tapi ada yang minta kan dikasihkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Maka di sini orang-orang yang lemah akan tetapi maksudnya orang yang sederhana di dalam hidupnya, kemudian dia memprioritaskan diri dalam masalah ibadah kepada Allah. Jadi orang yang juhud, artinya dia bagaimana mendapatkan atau memberi membekali diri untuk kehidupan yang abadi nanti. Sedangkan di dalam masalah dunia dia hidupnya sederhana. Maka Allah berfirman kepada keduanya untuk supaya mereka tidak bertengkar. Hei surga, sesungguhnya engkau adalah rahmatku. Aku memasukkan ke dalam kamu pada siapa yang aku kehendaki. Dan begitu pula neraka, neraka adalah sebagai hukuman dariku, maka aku akan memasukkan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka karena kamu adalah milikku dua-duanya, maka aku penuhi dua-duanya. Mudah-mudahan bukan kita yang dimasukkan ke dalam. Begitu, Dok. Amin, amin ya Rabbal. Jelas ya. Jadi pembelajarannya ini, hadis ini bagaimana untuk kita? Kita di dunia ini jangan menyombongkan diri, jangan menganggap orang lain itu rendah. Yang kedua, kita jangan melanggar apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah larang apa saja, maka kita harus mengikutinya, tidak melaksanakan. Tapi begitu Allah memerintahkan kepada kita, maka kita laksanakan. Dengan sabar, walaupun capek, walaupun menderita, walaupun apapun, tetap kita berada di atas ketaatan. Karena hidup ini tidak akan lama. Bagi semua manusia itu, yang menganggap dirinya itu seolah-olah mau lama di dunia, maka dia memperindah dunia. Dia lebih cinta terhadap dunianya. Maka dia karena cinta terhadap dunia, akhirnya untuk akhiratnya terbengkalai. Itu namanya, monggo. Lanjut, Bu Susi. Selanjutnya ada Dokter Sinta ya. Monggo, Dokter Sinta. Suaranya Dokter Sinta nggak ada. Ya, maaf tadi soalnya bocor ya. Saya baru selesai praktek. Terus ngomong ke anak saya, suaranya masuk tadi ya. Maaf. Langsung tak mute tadi itu. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, sesungguhnya saja nanti akan datanglah seseorang yang besar lagi gemuk pada hari kiamat. Tetapi di sisi Allah tidak ada timbangan beratnya lebih dari timbangan sehelai sayap nyamuk, muttafaq alaih. Keterangan dibaca ya. Maksud hadis ini adalah bahwa orang yang sewaktu di dunia ini besar dan tinggi kedudukannya, gemuk badannya, serta gendut perutnya, tetapi kosong amalannya yang baik, tidak mentaati perintah Allah dan malah melanggar larangannya. Maka pada hari kiamat nanti oleh Allah orang tersebut tidak ada harganya sama sekali, dianggap ringan dan remeh, dan sudah dipastikan akan memperoleh siksanya yang pedih dalam neraka. Jadi untuk mencapai keluhuran tingkat di sisi Allah, dapat mendekatkan diri padanya, serta mendapat keridhoannya, hanyalah dengan jalan membersihkan hati dari semua sifat yang tercela, menyucikannya agar menerima cahaya ilahiyah, di samping mengamalkan semua perintah dan menjauhi larangannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada lanjutannya hadis di atas itu. Dan berbunyi, bacalah jika kamu suka. Firman Allah yaitu, maka kami, Allah tidak merasa perlu menimbang orang-orang yang semacam itu. Sebab timbangannya yang berupa amal kebaikan sama sekali tidak ada. Dan tidak lebih berat daripada sayap nyamuk belaka.
Ya, jadi sudah tidak ada timbangannya, langsung keret. Langsung jeblos. Iya, iya gitu. Dok. Maka ini Rasulullah SAW jauh-jauh hari beliau bersabda akan datang nanti seorang laki-laki yang gemuk, perutnya gede. Akan tetapi dia hanya di dunia saja dia dihormati oleh orang. Akan tetapi nanti di hadapan Allah tidak memiliki timbangan kebaikan sama sekali. Wah, benar. Jadi ini pembelajaran bagi kita. Ya, Alhamdulillah Allah memberikan kebaikan kepada kita, dikasih rezeki yang banyak, maka laksanakanlah hak-haknya itu. Dan kita jangan menyombongkan diri, kemudian apa yang Allah amanahkan kepada kita selalu eh, melaksanakan. Insya Allah dunia mendapatkan kebahagiaan, pun bahagia. Ya itu, tercinta, bunda-bunda semuanya begitu. Monggo, ada pertanyaan? Lanjut, Bu Susi. Iya. Selanjutnya balik ini ya ke Dokter Dia. Bu Ria itu nggak bisa baca Bu Ria. Oh, sudah tadi. Oh tadi. Monggo ya, Dokter. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula bahwasanya ada seorang wanita hitam yang biasanya menyapu masjid. Dalam sebuah riwayat dikatakan seorang pemuda sebagai ganti wanita hitam tersebut. Oh, ini satu riwayat itu bilang wanita, satu riwayat lagi bilang pemuda ya. Ya, dua-duanya sama kerja tukang nyapu masjid. Nyapu masjid. Kemudian Rasulullah SAW pada suatu hari tidak menemukannya lagi. Lalu bertanya, kemana orang yang suka menyapu itu? Para sahabat berkata bahwa ia telah meninggal dunia. Beliau bersabda, mengapa engkau semua tidak memberitahukan hal itu padaku? Mereka tidak memberitahukan itu seolah-olah mereka menganggap remeh saja kematian orang tersebut. Beliau bersabda pula, tunjukkanlah aku di mana kuburnya. Orang-orang menunjukkannya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyembayangi orang yang mati itu, yang sudah dalam kubur. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kubur itu penuh kegelapan atas para penghuninya. Tetapi Allah membuatnya bercahaya untuk mereka itu dengan sebab saya menyembayangi atas mereka itu. Paham dong? Iya, Ustazah. Iya, betul ini. Jadi kecenderungan ya enggak usah jauh-jauh lah, saya aja dulu itu memang kalau untuk orang-orang yang enggak punya, enggak mampu, itu memang cenderung kita itu ngeremehin ya. Ya untuk asisten rumah tangga aja contohnya sering ya dulu itu betul-betul nganggep remeh. Kamu itu kerja kok nggak beres gini. Ya, Ustazah, ampun. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, artinya Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Maka sering-seringlah kita membaca Sayyidul Istighfar tadi. Istighfar itu tadi ya. Menggugurkan bagi kita. Dan banyak-banyak lagi nanti akan saya sampaikan. Itu doa pagi petang itu lebih utama, membawa keutamaan kepada kita. Insya Allah. Kita mudah-mudahan harapan kita husnul khotimah itu bisa. Jadi di sini orang-orang kan namanya nyapu masjid kan ya dok ya? Iya. Ya, menurut kita aja kerjanya cuma nyapu masjid, tapi di sisi Allah pahalanya ya Allah. Rasulullah sendiri sampai kenapa kamu tidak menunjukkan kepadaku? Akhirnya Rasulullah menyolatkan. Rasulullah setingkat Rasulullah datang ke kuburnya orang tersebut, disolatkan. Jadi di sini menunjukkan beberapa hukum, diantaranya satu, nggak boleh meremehkan orang. Yang kedua, boleh menyolatkan di atas kuburan orang yang sudah meninggal. Kemudian di sini Rasulullah pun mendoakan, dan kalau Rasulullah ini nggak bisa dipahami yang akhir ini, oh dia itu kuburannya pada gelap gitu, nggak bisa seperti itu, karena ini merupakan wahyu yang ditunjukkan oleh Allah kepada beliau. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah
memberikan cahaya kepada sekitarnya di alam kuburnya itu disebabkan doaku itu. Artinya doa waktu sholat, dilalahnya orang yang tadi yang didoakan, tapi ternyata dampaknya kepada yang lain pun mendapatkan. Nah, ini mujizat tersebut. Iya, Ustazah, kok saya jadi bingung. Materi yang lalu itu tidak boleh baca Al-Quran apa-apa ya di kuburan. Tetapi di sini malah sholat di kuburan ya Ustazah. Boleh ya Ustazah. Yang menyolat sholat jenazah, namanya sholat Sholat, gaib. iya, sholat goib ya. Iya. Habis Oh, sholat berarti, Rasulullah tidak membaca apa-apa kan di sini. iya. Maka setelah sholat Rasulullah membuka ataupun membacakan surat ini surat itu enggak ada. Maka bukan tempatnya untuk mengaji. Maka Iya, kalau iya. yang ada kan kuburan dijadikan tempat untuk ngaji, ya keliru besar itu. Iya, Masa iya. boleh? Nanti begitu pertanyaannya, masa ngaji gak boleh? Iya. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Ya tidak ada dalilnya bahwa ngaji itu harus di kuburan seperti itu. Ada, mohon maaf. Iya. Jadi yang boleh berarti sholat goib ya Ustazah di kuburan itu ya? Oh iya, biar sholat goib dan doa-doanya itu kan udah ada ya. Iya, iya. dan seterusnya, gitu kan? Ya, terima kasih Ustazah. Gitu. Monggo, lanjut. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dokter ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, lanjut. Monggo Bu Susi siapa? Lanjut, saya mungkin ya. Ya. Saya belum. Dari 258 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kadang-kadang orang-orang yang tidak karuan letak rambutnya lagi pula penuh debu tubuhnya serta selalu ditolak jika ada di pintu, tidak dihiraukan karena miskinnya, jikalau bersumpah atas Allah, niscayalah Allah mengabulkan padanya apa yang disumpahkannya itu, ya Allah. Paham maknanya? Iya. Ini tadi hampir sama ya dengan tadi ya. Seorang yang mungkin ini seorang gembel lah ya. Kalau kita meremehkan nggak boleh ya, karena orang-orang seperti itu apabila dia berdoa akan segera dikabulkan ya. Gitu ya Ustazah. Bahaya ya. Ya maknanya menurut pandangan orang itu dia lemah dan dia itu dianggap miskin, tetapi dia itu sangat patuh, dia itu sangat taat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah karena dia dari kemiskinannya mungkin sehingga dia capek mencari nafkah yang nggak sempat untuk menyisir rambut, nggak sempat dan itu, tapi dia taat gitu. Nah, masalahnya ada hadis yang keduanya, ada seseorang yang dia itu rambutnya lusuh, badannya kotor, sehingga ketika dia berdoa tidak diterima oleh Allah. Ya masalahnya apa? Nggak mau ibadah. Sedangkan yang dimakannya itu adalah yang haram gitu. Jadi hadis ini artinya bagi Allah, bagi manusia yang Allah takdirkan di dunia ini tidak memiliki harta yang banyak dan dia ketika mencari nafkahnya pun harus kerja keras. Tapi ketika dia itu menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah tersebut, tapi tetap di dalam masalah ibadah kepada Allah tidak ditinggalkan. Insya Allah doanya dia itu terkabul. Gitu, Bu Susi. Kayak orang yang mendolimi ojol itu ya. Iya, selalu itu. Boleh menghina kepada orang, muliakanlah. Meskipun kita enggak tahu si ojol itu orang muslim apa enggak, tetap aja enggak boleh ya. Tetap aja enggak boleh. Maka ketika kita memperlakukan baik, Allah akan melihat akhlak kita dan Allah akan membalas kebaikan kita. Ojolnya kenapa? Hah? Ojolnya diapain? Yang viral itu ojolnya ditampar apa dipukul atau dimaki atau dicaci itu loh. Lupa aku. Sempat viral gitu. Siannya enggak tega ya. Gara-gara? Saya
lewat Tapi itu, lama tapi itu, datangnya. iya iya, itu kan kadang-kadang konten ya, Dokter Dia, kita kadang-kadang terpancing juga. Itu seperti itu kan, yang video siapa? Jadi kayak konten ya, drama. Saya juga nggak tahu kalau seperti itu, ya memang di agama kita nggak boleh seperti itu. Tapi kan di masyarakat ini banyak Ya, masalahnya apa? drama. Masalah paham agama. Maka sehingga mereka merendahkan orang lain dan menghina gitu. Maka ketika kita sudah tahu ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita baca ini, insya Allah yang tadinya mungkin kita ini merendahkan kepada dia, insya Allah akan memuliakan. Karena ketika kita memuliakan mereka, dalam arti memuliakan itu di sini tidak menghina dia. Kalau kita ada rezeki, kita memberinya. Kalau dia itu umpamanya mau mengantarkan makanan yang dari kita untuk keluarga kita, maka kita sisihkan untuk dia ini sebagai amanah dan ini untuk jenengan gitu. Apalagi kita melihat dan ini ada mohon maaf uang kan tidak banyak, mungkin hanya ini 5.000 ini untuk beli kopi. Itu terima kasihnya kepada kita itu seperti bagaimana gitu. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Tapi dengan adanya baiknya kita kepada dia dan menurut kita kan tidak seberapa seperti itu. Tapi Allah menilai kepada kita mudah-mudahan termasuk ke kategori ahli surga. Ya, seperti itu, Dok. Ya. Lanjut, Bu Susi, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, selanjutnya Dokter Ari ya. Ya, 259 dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, saya bentar hilang. Bentar. Saya berdiri di pintu surga, tiba-tiba saya lihat kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedang orang-orang yang mempunyai kekayaan masih tertahan. Belum lagi diizinkan untuk masuk surga. Tetapi para ahli neraka sudah semua diperintahkan untuk masuk neraka. Saya juga berdiri di pintu neraka, tiba-tiba saya lihat kebanyakan para ahli neraka itu adalah kaum wanita. Muttafaq alaih. Ini Ya kita Allah. banget, ini ajaran untuk kita banget ini. Monggo, Dok, uraikan, Iya. Dok. Kalimat pertama, Dok. Jadi orang yang masuk surga itu, yang masuk terlebih dahulu adalah orang-orang yang miskin. Sedangkan yang kaya masih belakangan gitu ya Ustazah. Kalau yang masuk neraka udah masuk semua di neraka. Dan kebanyakan adalah perempuan. Mudah-mudahan bukan kita ya, perempuannya ya, Dok. Amin. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa berdiri di surga, maka tiba-tiba yang dilihat Rasulullah itu adalah orang-orang miskin yang masuk surga. Sedangkan orang yang kaya itu masih tertahan. Karena kenapa? Hisaban orang yang miskin itu hartanya dari mana, wong ditanya harta nggak punya hak. Kemudian jabatannya pun apa? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pencari apa yang jualan dan itu. Tapi kalau orang-orang kaya kan ditanya juga, hartamu banyak. Pertanyaan itu terus dilakukan oleh petugas Allah kepada si manusia yang kaya tadi sebelum dia itu bisa menjawab dan sebelum dia itu selesai dari pertanyaannya itu, maka seandainya dia itu ahli neraka, maka dia akan kembali ke neraka. Seandainya dia ahli surga, maka dia akan masuk surga pada endingnya. Cuman di hadis yang lain, durasi waktu ketika si miskin masuk dengan si kaya masuk 500 tahun bedaan. 500 tahun mana? 500 tahun hitungan akhirat. Satu hari akhirat adalah 1000 tahun dunia. Masya Allah. Orang-orang yang miskin sudah leye-leye ya di atas amben-amben yang bertahtakan emas-emas. Maka orang kaya itu masih diinterogasi. Seperti itu, Dok. Nah, ini pembelajaran bagi kita
harus betul-betul lah kita ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita disesuaikan dengan perintahnya Allah. Kalau umpamanya kita kurang apa, saya kurang apa di dalam mengelola harta ini, maka kita merujuknya kemana? Ke Al-Quran dan Sunnah. Kemudian menoto akhlak kita juga. Ketika akhlak kita ini, apakah saya ini masuk kategori yang sombong tadi atau kategori yang lemah lembut. Jadi semuanya apa yang kita pelajari ini merupakan tolak ukur bagi kita. Maka di akhirnya ini kalimatnya, begitu aku berdiri di pintu neraka, ternyata perempuan yang banyak. Maka di sisi lain, di hadis yang lain, wahai perempuan, hendaklah kalian berbanyak sedekah. Karena aku melihat di dalam neraka itu adalah para perempuan. Maka akhirnya ada seorang perempuan bertanya, kenapa ya Rasulullah bisa terjadi seperti itu? Karena perempuan itu satu kurang akal, yang kedua dia itu kurang asir gitu. Jadi Kurang tidak apa, Ustaz? kurang asir. Kurang asir itu dia tidak mau menerima pemberian dari suami. Jadi dia itu selalu mengatakan kurang aja gitu. Tidak ada terima kasihnya. Apalagi kata-kata seperti ini, selama aku hidup dengan kamu, aku tidak merasa puas gitu. Padahal anaknya sudah 5. Jadi itulah banyak omongan nyinggung kepada hati suami. Kufur Kemudian, nikmat ya Ustazah. Kufur nikmat. kufur asir kalau itu. Kalau untuk ke suami namanya kufur asir. Kalau kepada Allah itu namanya kufur nikmat. Maka kurang di dalam agama artinya kan manusia perempuan itu kan suka ada mennya gitu. Maka jadi sholatnya kan tidak sempurna. Dan kurang akal juga gitu kan. Kurang akal artinya dia tidak bisa dijadikan saksi untuk pengganti laki-laki kecuali 2. Kalau dia itu mau jadi saksi, berarti harus ada 2 gitu perempuan. Kalau laki-laki saksinya, umpamanya di pernikahan disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka perempuan harus. Itu kurang akal. Ya, seperti itu. Ini perintah kepada kita supaya kita ini berdoa terus kepada Allah, mohon dihindarkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi. Bacalah diantaranya Sayyidul Istighfar dan dipahami isi kandungan tersebut dan kita melaksanakannya. Di samping membaca itu kita betul-betul menghayati. Lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Monggo Bu Susi. Saya Ustazah ini ada ganjalan ya. Saya kapan itu berapa bulan yang lalu kan saya ngurus akte waris Ustazah. Saya kenalnya dengan ibu-ibu, jadi saksi untuk mendatangkan saksi itu tetangga-tetangganya yang saya kenal ya perempuan dan paling aman dengan saya. Ternyata tidak bobotnya berbeda ya Ustazah. Kalau begini, tapi ini kan negara ya, bukan agama. Tapi saya pakai pengadilan agama, kok tidak sesuai undang-undangnya ya. Maksudnya batasan aturannya kok tidak diterapkan di pengadilan agama ya. Iya, karena yang membuat hukum bukan Allah. Kalau Allah yang membuat hukum, yang menjadi saksi adalah laki-laki. Laki perempuan 2. Laki-laki. Al-Qur'annya. Karena yang membuat itu hukum negara, wallahu a'lam ya. Iya. Ini semua ya Ustazah, saya jadi ingat, saya dulu pernah jadi saksi, diminta jadi saksi perceraian gitu. Tapi ya cuma saya tok saksinya. Itu enggak boleh ya, termasuk saksi perceraian itu harus 2 juga ya kalau perempuan. Bukan enggak boleh, kurang 1 dong. Iya, kurang 1 ya maksudnya. Enggak boleh, kurang 1. Jadi meskipun ini juga pengadilan agama Islam itu. Iya. Nampaknya juga tidak menerapkan itu ya, apa ya? Itu ada di Quran. Saya baru tahu ini. Di hadis Quran jelas tidak bisa dijadikan saksi kalau dia sendiri, kalau 2. Kalau gitu juga kalau nggak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki ya.
Baik. Tidak bisa jadi imam lagi, tidak bisa jadi imam dalam sholat ketika kumpul dengan para laki-laki. Lanjut. Iya. Selanjutnya ya Mbak Indri ya. Halo, Halo, 260. Assalamualaikum Mbak Indri. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Iya. 260. Oh iya. Iya, Iya. dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak seorang bayi pun yang dapat berbicara ketika masih dalam belayan kecuali 3 anak. Ini yang dari kalangan Bani Israel, sedang yang tidak dari kalangan mereka ada pula yang lain-lain seperti tertera dalam hadis nomor 30. 3 anak itu ialah Isa putra Maryam. Kedua, sahabat Juraij yang menyaksikan kebenaran Juraij. Juraij adalah seorang lelaki yang tekun ibadatnya, lalu ia mengambil sebuah tempat yang tinggi letaknya. Ia senantiasa berada di situ. Suatu ketika ibunya datang dan ia sedang bersembahyang. Serunya, "Hai Juraij." Juraij berkata dalam hatinya, "Ya Tuhanku, itu adalah ibuku. Tetapi saya lebih mengutamakan sholatku." Ia terus tekun dalam sholatnya dan ibu tidak dihiraukan olehnya. Ibunya lalu pergi. Ketika menjelang esok harinya, ibunya datang lagi dan ia juga sedang bersembahyang. Ibunya berseru, "Hai Juraij." Ia berkata dalam hatinya, "Ya Tuhanku, itu adalah ibu. Saya lebih mengutamakan sholat." Harinya lagi, ibunya datang sekali lagi dan ia sedang bersembahyang. Ibunya berseru, "Hai Juraij." Ia berkata pula dalam hatinya, "Ya Tuhanku, itu adalah ibuku. Tetapi saya lebih mengutamakan sholatku." Ia terus pula tekun dalam sholatnya. Ibunya lalu berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau mematikannya." Sehingga ia melihat wajahnya wanita-wanita pelacur. Sudah ya. Kaum Bani Israel sama menyebut-nyebutkan perihal diri Juraij itu serta ketekunan ibadatnya. Di kalangan mereka ada seorang wanita pelacur yang karena cantiknya sampai dibuat sebagai perumpamaan. Wanita itu berkata, "Jikalau engkau semua suka, niscaya dapatlah aku memfitnahnya." Wanita itu menunjukkan diri pada Juraij, tetapi ia tidak menoleh sama sekali pada wanita itu. Wanita itu lalu mendatangi seorang penggembala yang berdiam di tempat peribadatan Juraij, lalu ia memungkinkan dirinya pada penggembala itu, yakni membolehkan dirinya disetubui olehnya. Penggembala itu menyetubuinya, kemudian ia pun hamillah. Setelah wanita itu melahirkan, ia berkata bahwa anak itu adalah hasil dari hubungannya dengan Juraij. Orang-orang banyak sama mendatangi Juraij. Ia diturunkan dan mereka merobohkan tempat ibadatnya. Bahkan mereka pun memukulnya. Juraij bertanya, "Ada apa engkau semua ini?" Orang-orang sama berkata, "Engkau berzina dengan wanita pelacur ini. Lalu ia melahirkan anak dari hasil perbuatanmu." Ia berkata, "Manakah anak itu?" Orang-orang sama mendatangkan anak itu kepadanya. Juraij lalu berkata, "Biarkanlah saya hendak bersembahyang dulu." Ia pun bersembahyanglah. Ketika ia kembali di hadapan orang banyak, ia mendatangi anak itu lalu menusuk perutnya dengan jarinya dan berkata, "Hai anak, siapakah ayahmu?" Anak kecil itu berkata, "Ayahku si Fulan, penggembala itu." Kemudian orang-orang banyak
Kemudian orang-orang banyak itu sama menghadapi Juraij, menciuminya dan mengusap-usap tubuhnya. Mereka berkata, kita akan mendirikan tempat sembahyangmu itu dari emas. Juraij berkata, jangan, kembalikan sajalah dari tanah batu merah sebagai pendahulunya. Mereka terus mengerjakan pembangunannya kembali. Jadi yang bisa bicara itu 3 bayi ya Ustazah, Ya, masih terus. supaya sebagai saksi gitu Ya, ya Ustazah. Kurang satu. Kayaknya. masih lanjut lagi nggak apa-apa. Masih ada yang ketiga, sayang. Yang Ya, soalnya satunya kan dulu ini. Ketiga, masuk jam. oh ya ya. Hendri, Ketiga dari anak yang dapat berbicara ialah pada suatu ketika ada, ya, putus-putus ya. Enggak, enggak, sudah, enggak lancar. Ya ya ini. Ketiga dari anak yang dapat berbicara ialah pada suatu ketika ada seorang anak bayi sedang menyusu pada ibunya. Kemudian berlalulah seorang lelaki mengendarai seekor binatang kendaraan yang indah dan serba bagus keadaan serta pakaiannya. Ibunya lalu berkata, ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang itu. Anak itu lalu melepaskan teteknya dan menghadap untuk melihat orang lelaki tersebut, kemudian berkata, ya Allah, janganlah saya engkau jadikan seperti orang itu. Selanjutnya anak itu kembali menghadapi teteknya dan mulai menyusui lagi. Saya yang meriwayatkan hadis ini seolah-olah melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu beliau menirukan cara anak itu menyusu, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk beliau dan beliau menghisapnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Seterusnya mereka melalui seorang hamba sahaya wanita dan orang-orang sama memukilinya dan mereka mengucapkan engkau berzina dan engkau mencuri. Sedang wanita itu berkata, cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan perlindungan. Ibu anak tadi lalu berkata, ya Allah, janganlah engkau menjadikan anakku ini seperti wanita itu. Anak tersebut melepaskan teteknya lagi, lalu melihat pada wanita itu, kemudian berkata, ya Allah, jadikanlah saya seperti wanita itu. Sampai di sini kedua orang, ibu dan anaknya tadi, mengulangkan percakapannya. Ibunya berkata, ada seorang lelaki yang indah sekali keadaannya. Lalu saya berkata, ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu. Tetapi engkau berkata, ya Allah, janganlah engkau menjadikan saya seperti orang itu. Orang-orang sama melalui seorang hamba sahaya wanita dan mereka memukilinya juga mengatakan, engkau berzina dan engkau mencuri. Saya lalu berkata, ya Allah, janganlah engkau menjadikan anakku seperti wanita itu. Tetapi engkau berkata, ya Allah, jadikanlah saya wanita itu. Apakah sebabnya demikian? Anak bayi itu menjawab, orang lelaki itu adalah seorang yang keras kepala dalam kebatilan. Maka itu saya mengatakan, ya Allah, janganlah engkau menjadikan saya seperti orang itu. Sedangkan wanita yang orang-orang sama mengatakan kepadanya, engkau berzina. Sebenarnya ia tidak berzina dan engkau mencuri. Sebenarnya muttafaq alaih. Jadi kalau jadi cerita ini 3 bayi itu menjadi saksi yang orang tuanya itu tidak mengerti ya Ustazah, apa yang sebenarnya Putus-putus. terjadi gitu ya Ustazah ya. Bukan orang tuanya yang tidak mau mengerti. Tuanya tadi sudah memahami, sudah mengerti terhadap dia lagi sholat pergi. Ini kan kalimatnya ketiga kali doanya jelek kepada Juraij itu. Jadi di sini menunjukkan pemahaman bagi kita. Ketika kita ini dipanggil oleh orang tua,
dalam keadaan umpamanya kita lagi sholat, orang tua lihat oh lagi sholat. Nah, ketika kita sudah selesai sholat, maka hampiri orang tua itu. Ada perlu apa dan apa yang bisa saya bantu kepada orang tua. Jadi itu pelajaran kepada kita seperti itu. Tadi kan walaupun si anak itu insya Allah soleh, Jureid ini, maka saking kesannya orang tua mendoakan jelek. Nah di sini itu hukum bagi kita, jangan sampai kita dalam keadaan jengkel apapun mendoakan kepada anak kandung kita ini kejelekan. Maka akhirnya oleh Allah dikabulkan doa tersebut. Maka terjadilah seperti ini. Karena Jureid ini orangnya yang dekat kepada Allah, dan ketika dalam hal ini pun mengadunya kepada Allah, maka Allah pun memberikan pertolongan kepada dua belah pihak. Ibunya ditolong, yaitu dengan cara Allah memberikan pengkabulan terhadap doanya. Jureid pun karena beliau ini orang jujur dan soleh, maka ditolong pula oleh Allah. Maka ketika berdoa, semuanya sambil masyarakat itu menuduh kepada dampaknya dari doa ibu tadi, tempat ibadahnya itu kan dihancurkan, dan setelah itu dituduh masalah zina itu karena si pengakuan perempuan tadi zinahnya dengan Jureid. Tapi kan Jureid sama sekali nggak melirik dalam hal itu. Maka akhirnya beliau sholat dalam keadaan seperti itu dan berdoa kepada Allah. Akhirnya ditepuklah perutnya si bayi itu, siapa bapakmu? Maka langsung di hadapan orang banyak itu si bayi itu mengatakan, bapakku adalah seorang pengembala. Maka akhirnya orang-orang itu pro lagi kepada Jureid dan mencium Jureid dan mohon maaf, akhirnya akan dibangunkan dengan emas katanya kubahnya itu atau tempat ibadahnya. Maka Jureid mengatakan nggak perlu dengan emas, kembalikan lagi dengan tanah. Akhirnya dibangunkanlah seperti itu. Itu adalah dampak daripada doa orang tua. Jadi kita bakti kepada orang tua, ketika orang memanggil kita harus kita utamakan hal itu. Kalau umpamanya waktu ini antara sholat dengan umpamanya ini sholat zuhur atau waktu sholat tapi orang tua memanggil pas kita mau sholat, maka kita lirik jam gitu. Oh ini masih banyak. Seandainya saya berbicara dengan ibu saya 5 menit 10 menit gitu kan, dan nanti izin saya sholat, lebih baik kita menghadap ibu dulu, menghadap orang tua gitu. Itu pembelajaran bagi kita. Kemudian yang tadi kan orang-orang itu menganggap sambil menuduh kepada seorang yang penjina, padahal si perempuan itu tidak zina dan seorang itu tidak mencuri gitu. Maka si bayi yang digendong itu kan mamanya berdoa, ya Allah jangan kau jadikan seperti orang ini. Maka anak itu kan spontan, ya Allah jadikanlah aku seperti dia gitu. Karena masalahnya yang dituduh zina itu si perempuan tadi tidak berzina, dan yang dituduh mencuri itu tidak mencuri. Maka ketika lewat seorang laki-laki yang gagah perkasa itu kan, ya Allah kata mamahnya, kan melihat dari segi kasat matanya, nggak tahu di balik itu. Ternyata orang itu orang sombong yang tidak mau beribadah. Maka ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Maka anaknya itu spontan sambil melihat kepada orang itu, ya Allah janganlah aku dijadikan seperti dia. Itu jawabannya ada di bawah yang sudah kita baca. Ya seperti itu. Monggo. Jadi kita jangan menganggap kepada siapapun, tapi tugas kita di sini adalah memperbaiki diri. Seandainya kita tidak sesuai dengan keriduan Allah, maka kita perbaiki supaya bagaimana Allah ridho kepada kita. Insya Allah ini ilmu bagi kita. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Dok? Semuanya sudah jelas kah? Jadi kita tinggal memperbanyak doa yang tadi untuk kita, mudah-mudahan dengan kita tiap hari pagi dan petang membacakan Sayyidul Istighfar, mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khotimah. Amin. Saya tutup doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama. Makasih ya teman-teman semua, Mbak Susi. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tutup aja ya. Makasih. Oke.